Syah Subakir, seorang ulama besar dari Persia yang terkenal dengan ilmu hikmah dan penguasaannya atas alam gaib, akhirnya tiba di tanah Jawa. Tanah yang subur dan indah ini adalah tujuan terakhir dalam perjalanannya setelah berbagai pengalaman di negeri-negeri jauh. Mimpinya semalam, yang terasa begitu nyata, mengarahkan hatinya ke sini. Dalam mimpi itu, ia melihat Jawa sebagai tanah yang penuh kekuatan tetapi kacau oleh energi-energi gaib yang tak terkendali. Masyarakat Jawa tampak hidup di bawah bayang-bayang ketakutan terhadap makhluk-makhluk tak kasat mata, sementara berbagai kerajaan besar terlihat goyah oleh konflik-konflik yang tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di alam gaib. Begitu menginjakkan kaki di pelabuhan pertama di tanah ini, Syah Subakir merasakan hawa berat yang sulit digambarkan. Angin yang bertiup dari gunung-gunung seakan membawa bisikan asing, suara-suara lirih yang tak bisa diabaikan. Ia dapat merasakan aura dari makhluk-makhluk tak terlihat yang mengintai setiap gerak-geriknya. Namun, ia tetap berjalan tenang, memusatkan batinnya dan melantunkan doa dalam hatinya. Kehadiran Syah Subakir tidak luput dari perhatian para tetua desa yang sudah lama mendengar kabar tentang seorang pendatang dari negeri jauh yang memiliki kemampuan melindungi manusia dari gangguan makhluk halus. Seorang pemimpin desa yang cukup berpengaruh, Ki Jagarasa, menyambutnya dengan penuh hormat dan rasa ingin tahu yang mendalam. Dalam percakapan mereka di pendopo sederhana, Ki Jagarasa menceritakan berbagai gangguan yang dialami oleh penduduk desa dan sekitarnya. Jin-jin penghuni gunung, sungai, dan hutan sering mengganggu mereka yang hendak membuka lahan baru atau melakukan perjalanan. Tak jarang juga terdengar cerita-cerita aneh tentang makhluk berwujud raksasa atau hewan buas yang muncul secara tiba-tiba dan menghilang dalam sekejap mata. Mendengar kisah-kisah itu, Syah Subakir hanya mengangguk perlahan, menyerap setiap kata dengan seksama. Sebelum meninggalkan pendopo, Ki Jagarasa mengantar Syah Subakir ke sebuah bukit di pinggir desa yang dianggap sakral. Di tempat ini, terdapat sebuah batu besar yang diyakini sebagai pintu menuju alam gaib, tempat jin-jin kuat bersemayam. Ki Jagarasa memperingatkan agar Syah Subakir berhati-hati dan tidak sembarangan berada di sana, karena banyak orang yang mengalami hal-hal aneh setelah mengunjungi batu tersebut. Syah Subakir, dengan tenang, mengamati batu itu sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya. Baginya, peringatan itu bukanlah ancaman, melainkan petunjuk awal untuk memahami lebih dalam situasi di tanah Jawa. Selama beberapa hari di desa, Syah Subakir mengamati kehidupan penduduk yang terus dihantui oleh ketakutan akan makhluk-makhluk gaib. Pada malam hari, suara-suara misterius sering terdengar dari arah hutan, seperti suara anak-anak menangis atau tertawa yang membuat bulu kuduk merinding. Penduduk desa telah terbiasa dengan suara-suara ini, tetapi tak ada seorang pun yang berani pergi ke arah suara tersebut. Mereka lebih memilih untuk menutup pintu rapat-rapat dan mengunci diri di dalam rumah, berharap makhluk-makhluk itu tidak datang lebih dekat. Sebagai seorang yang memahami kekuatan alam dan makhluk tak kasat mata, Syah Subakir merasakan bahwa gangguan ini bukanlah sekadar kejadian biasa. Di sini, ada kekuatan besar yang menguasai wilayah-wilayah tertentu di tanah Jawa, dan kekuatan itu menolak campur tangan dari luar. Setiap kali ia melangkah lebih jauh, seolah ada sesuatu yang berusaha menghalanginya dengan energi yang makin berat. Namun, Syah Subakir yakin bahwa kehadirannya di sini memiliki maksud mulia yang jauh lebih besar. Suatu malam, ketika sedang duduk sendirian di sebuah gubuk kecil di tepi desa, ia mengalami sebuah penglihatan. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat sosok-sosok jin berwujud raksasa yang mengelilinginya. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti, tetapi tatapan mereka jelas penuh permusuhan. Tanpa gentar, Syah Subakir merapalkan ayat-ayat suci dalam hatinya, dan perlahan-lahan sosok-sosok itu memudar seperti asap tertiup angin. Pengalaman ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa tanah Jawa membutuhkan penyucian spiritual yang mendalam. Setelah kejadian itu, Syah Subakir semakin dikenal di desa sebagai seseorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Para penduduk desa yang awalnya ragu mulai mendekatinya untuk mencari perlindungan atau sekadar nasihat. Syah Subakir tidak menolak setiap permintaan bantuan, namun ia menekankan bahwa bantuan yang diberikan hanyalah sementara jika mereka sendiri tidak mau menguatkan diri. Bagi Syah Subakir, kekuatan batin masyarakat harus dibangun, karena ia percaya bahwa ketakutan yang dirasakan hanyalah cerminan dari kelemahan jiwa. Sebelum melanjutkan perjalanannya,
Syah Subakir berpesan pada Ki Jagarasa untuk menjaga kedamaian desa dan melindungi penduduk dari energi negatif. Ia memberikan doa-doa tertentu yang bisa diamalkan penduduk, sebagai pelindung dari gangguan makhluk halus. Setelah semua persiapan dan pesan selesai, Syah Subakir bersiap melanjutkan perjalanannya ke wilayah-wilayah lain di Tanah Jawa. Perjalanan itu belum selesai, ia masih harus menapaki jalan yang penuh rintangan gaib demi menyeimbangkan energi spiritual Tanah Jawa. Setelah meninggalkan desa pertama, Syah Subakir melanjutkan perjalanannya menuju gunung-gunung keramat yang dipercaya menyimpan kekuatan besar. Di perjalanan, langit tampak muram, angin bertiup kencang seolah membawa pesan dari dunia yang tak kasat mata. Kabut pekat menyelimuti jalan setapak yang ia lalui, seakan-akan alam pun enggan menampakkan diri. Di tengah sunyi yang mencekam, suara-suara samar seperti berbisik-bisik mengiringi setiap langkahnya, membuat suasana semakin penuh misteri. Namun, Syah Subakir tak gentar, hatinya penuh keteguhan, dan pikirannya terpusat pada tugas besar yang telah dibebankan kepadanya. Malam pertama dalam perjalanannya ia habiskan di lereng Gunung Merapi, tempat yang sejak lama dikenal sebagai sarang makhluk-makhluk gaib yang kuat. Pada malam yang dingin dan sunyi itu, tiba-tiba saja suara gemuruh terdengar dari dalam bumi, diikuti kilatan cahaya misterius di langit. Pohon-pohon bergetar, batu-batu kecil berguling menuruni lereng, seolah-olah gunung itu sendiri tengah bernafas. Syah Subakir duduk bersila di atas tanah, menutup matanya, dan melantunkan doa-doa untuk menetralisir energi-energi liar yang mengelilinginya. Di tengah lantunan doanya, ia merasakan hawa panas yang makin mendekat, seperti ada sosok besar yang memperhatikan dari kegelapan. Tak lama kemudian, wujud makhluk berapi muncul di hadapannya. Jin itu tinggi menjulang, dengan tubuh berwarna merah menyala dan mata berkilat seperti bara api. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai penguasa gaib di Gunung Merapi, dan menyampaikan peringatan keras kepada Syah Subakir untuk meninggalkan tanah ini. "Kehadiranmu tidak kami terima," katanya dengan suara yang menggema dalam keheningan malam. "Tanah ini sudah lama menjadi milik kami, para makhluk gaib yang tidak pernah tunduk pada manusia." Ancaman itu begitu nyata, tetapi Syah Subakir tetap tenang. Ia menatap makhluk berapi itu dengan sorot mata penuh keteguhan, menantang tanpa takut. Dengan suara lembut namun tegas, Syah Subakir menjelaskan maksud kedatangannya. "Aku tak datang untuk menguasai, tetapi untuk menyeimbangkan. Tanah ini harus menjadi tempat damai bagi manusia dan semua makhluk yang bersemayam di dalamnya," ucapnya. Jin berapi itu tersenyum sinis, lalu mengibaskan tangannya dan menciptakan angin panas yang menerjang tubuh Syah Subakir. Meski angin itu cukup kuat untuk merobohkan pohon besar, Syah Subakir tetap tak bergeming. Ia hanya melantunkan zikir dalam hatinya, dan kekuatan gaib dari jin tersebut melemah perlahan, hilang terbawa angin malam yang dingin. Keesokan paginya, Syah Subakir melanjutkan perjalanan menuju Gunung Lawu, yang terkenal sebagai tempat para pertapa dan petapa gaib. Perjalanan menuju gunung itu penuh dengan rintangan tak kasat mata. Angin yang bertiup terasa dingin menusuk hingga ke tulang, dan seakan-akan ada ribuan mata yang mengintai dari balik pepohonan. Pada suatu titik, ketika ia berjalan melalui hutan lebat di kaki Gunung Lawu, suara tawa aneh terdengar dari segala arah. Bayangan hitam kecil melompat dari satu pohon ke pohon lain, seolah ingin mengejek dan menakutinya. Mendadak, sosok kecil berwajah keriput muncul dari balik semak-semak. Jin berwujud orang tua itu menatap Syah Subakir dengan tatapan tajam, penuh dengan kemarahan yang terpendam. "Mengapa kau, manusia asing, berani datang ke tempat yang bukan untukmu?" tanyanya. Suaranya lirih, tetapi syarat dengan ancaman. Syah Subakir hanya tersenyum tipis dan berkata dengan nada rendah, "Aku tidak pernah takut pada apa yang tidak terlihat. Aku datang bukan untuk menantang, tetapi untuk menciptakan kedamaian bagi semua yang hidup di tanah ini." Ucapan Syah Subakir membuat jin tua itu terdiam sejenak. Sosok kecil itu kemudian menantangnya untuk membuktikan kekuatannya. Tanpa berpikir panjang, Syah Subakir memulai bacaan zikirnya, memenuhi udara dengan getaran suci. Jin tua itu mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar dan akhirnya hilang menjadi asap hitam yang lenyap ditelan udara. Setelah mengalahkan makhluk-makhluk tersebut, Syah Subakir merasa energi gaib di gunung itu mulai melemah, seolah tunduk pada kekuatan spiritual yang ia bawa. Perjalanan menuju puncak gunung terus berlangsung, dan Syah Subakir berhenti di sebuah gua kecil yang dianggap sakral oleh penduduk sekitar.
Ia memasuki gua tersebut, dan begitu melangkah ke dalam, ia mendapati ruangan gua penuh dengan simbol-simbol kuno yang memancarkan energi aneh. Cahaya tipis menyinari gua, membentuk bayang-bayang yang bergerak perlahan, seperti ada sesuatu yang hidup dalam kegelapan gua tersebut. Syah Subakir bersujud dan memanjatkan doa khusus, memohon perlindungan dan kekuatan untuk menyelesaikan misinya. Di tengah doanya, suara berbisik terdengar, diikuti oleh kabut tebal yang memenuhi ruangan. Sosok hitam besar perlahan muncul di hadapannya, jin lain yang terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Jin itu memperkenalkan diri sebagai penjaga Gunung Lawu, makhluk yang menguasai alam gaib di wilayah tersebut. Pertemuan ini berlangsung dengan ketegangan yang tinggi. Penjaga Gunung Lawu menyatakan bahwa kedatangan Syah Subakir adalah ancaman bagi keberadaannya dan para pengikutnya. Kau akan menghadapi kehancuran jika terus memaksakan kehendakmu di tanah kami, ancamnya dengan suara bergema. Namun, Syah Subakir tetap teguh dan merapal ayat-ayat suci yang semakin memperlemah kekuatan gaib jin tersebut. Pertarungan berlangsung dalam keheningan, tetapi intensitasnya terasa hingga ke relung tanah. Akhirnya, makhluk itu perlahan menghilang dalam bayangan, kalah oleh kekuatan spiritual yang lebih besar dari Syah Subakir. Dengan penuh rasa syukur, Syah Subakir menutup doanya dan meninggalkan gua dengan perasaan bahwa misinya di gunung ini hampir selesai. Ia telah mengalahkan para penguasa gaib di kedua gunung, tetapi ia tahu bahwa tantangan sesungguhnya masih menunggu di depannya. Dengan langkah pasti, ia meninggalkan Gunung Lawu, bersiap menuju tempat sakral lainnya yang lebih menantang. Setelah perjalanan yang panjang melintasi Gunung Merapi dan Gunung Lawu, Syah Subakir akhirnya tiba di Lembah Yang. Menuju Gunung Tidar, sebuah gunung yang dianggap sebagai pusat kekuatan gaib di tanah Jawa. Udara terasa semakin pekat dengan energi gelap, dan langkahnya terasa semakin berat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang berusaha menahannya. Di sepanjang perjalanan, dedaunan tak bergerak meski angin bertiup, dan suasana mencekam menguasai sekitarnya. Di dalam hatinya, Syah Subakir menyadari bahwa tempat ini berbeda, kekuatan yang ada di sini jauh lebih besar daripada yang pernah ia hadapi sebelumnya. Saat ia mendekati lereng Gunung Tidar, kabut hitam tiba-tiba menyelimuti sekelilingnya. Kabut itu begitu tebal hingga hampir menutup penglihatannya. Dari dalam kabut, terdengar suara gemuruh yang memecah kesunyian, diiringi oleh suara langkah kaki raksasa yang menggema, menggetarkan tanah di bawahnya. Seketika, di tengah kabut yang pekat, muncul sosok besar dengan mata merah menyala, tubuhnya kokoh seperti batu, dan wajahnya dihiasi dengan sorot penuh kemarahan. Makhluk itu adalah Panglima Jin, penguasa tertinggi yang menjaga wilayah Gunung Tidar, sosok yang memiliki kekuatan lebih dari jin-jin biasa yang pernah ditemui Syah Subakir. Panglima Jin berdiri tegap, dengan tubuh yang dipenuhi sisik hitam yang tampak keras seperti baja, dan di tangannya menggenggam tombak besar yang berkilauan di bawah cahaya remang-remang. Suaranya menggema, seolah berasal dari kedalaman bumi, saat ia berbicara kepada Syah Subakir. Manusia, kau telah terlalu jauh melanggar batas kami. Aku adalah penguasa di tempat ini, dan tak seorang pun boleh melewati wilayah ini tanpa izin dariku, katanya dengan nada penuh ancaman. Tatapan mata Panglima Jin seakan menembus jiwa, menunjukkan bahwa ia tidak main-main. Syah Subakir tidak gentar, meski di dalam hatinya ia menyadari bahwa sosok ini bukanlah lawan yang mudah. Dengan tenang, ia melafalkan doa dalam hati, memohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa untuk menghadapinya. Aku datang bukan untuk menantangmu, wahai makhluk gaib, tetapi untuk membawa kedamaian di tanah ini, jawab Syah Subakir dengan suara tenang namun penuh wibawa. Namun, bagi Panglima Jin, ucapan itu hanya terdengar seperti provokasi. Kedamaian, bagimu mungkin itu kedamaian, tapi bagi kami, itu berarti kehancuran. Kau akan menyesal telah datang ke tempat ini, teriak Panglima Jin sambil menghentakkan tombaknya ke tanah. Hentakan itu membuat bumi bergetar hebat. Tanah di sekitarnya terbelah, dan semburan api keluar dari celah-celahnya. Nyala api itu melingkari Syah Subakir, seperti membentuk lingkaran panas yang semakin mendekat. Namun, dengan penuh ketenangan, Syah Subakir merapalkan ayat-ayat suci, membentuk dinding perlindungan di sekelilingnya. Api itu pun terhenti, seolah-olah ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Wajah Panglima Jin berubah, matanya semakin berkilat-kilat penuh amarah melihat usahanya digagalkan. Kau pikir kau bisa melawanku dengan kata-kata dan doa-doa?
Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, raungnya. Panglima Jin lalu mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, dan dalam sekejap, tombak itu berubah menjadi petir yang menyala-nyala, siap untuk dilemparkan ke arah Syah Subakir. Syah Subakir segera menyadari bahaya ini, dan tanpa ragu, ia merapatkan kedua telapak tangannya, memusatkan seluruh energi spiritualnya ke dalam doa-doa yang lebih dalam dan lebih kuat. Saat tombak petir itu melesat ke arahnya, Syah Subakir mengarahkan tangan kanannya ke depan, menciptakan perisai cahaya yang bersinar terang, menahan serangan itu. Benturan antara energi petir dan cahaya itu menciptakan ledakan besar, hingga angin kencang berputar di sekeliling mereka. Pertarungan ini berlangsung sengit, kedua kekuatan saling menghancurkan dalam kesunyian malam yang mencekam. Panglima Jin kemudian berubah wujud menjadi sosok yang lebih menakutkan, setengah manusia dan setengah hewan buas, dengan taring tajam yang berkilauan dan suara auman yang mengguncang langit. Syah Subakir tetap tak tergoyahkan, berdiri dengan penuh ketenangan. Ia tahu bahwa kekuatan sejatinya berasal dari ketulusan dan keyakinan yang ia bawa dalam hatinya. Dalam setiap gerakannya, Syah Subakir memancarkan kekuatan spiritual yang semakin lama semakin mengikis kekuatan Panglima Jin. Merasa terdesak, Panglima Jin menyerang lebih ganas, tetapi setiap serangannya selalu tertahan oleh kekuatan batin yang dimiliki Syah Subakir. Serangan demi serangan dilancarkan, namun kekuatan spiritual Syah Subakir semakin kuat, membuat Panglima Jin mulai kehabisan tenaga. Dalam keadaan lemah, Panglima Jin masih memaksa berdiri, enggan menyerah meski kekuatannya sudah jauh berkurang. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia menatap Syah Subakir dengan kebencian yang mendalam. Kau menang kali ini, manusia, tapi jangan berpikir kau akan menguasai kami selamanya, desisnya dengan suara serak. Syah Subakir memandang Panglima Jin dengan rasa iba, namun tetap dengan sikap tegas. Aku tidak datang untuk menguasai, tetapi untuk membagi tanah ini secara adil, agar manusia dan makhluk gaib bisa hidup berdampingan tanpa permusuhan. Berhentilah melawan, dan biarkan kami hidup dalam damai, ucapnya. Mendengar kata-kata itu, Panglima Jin tertunduk, seolah teringat akan sesuatu yang sudah lama ia lupakan, keharmonisan yang pernah ada sebelum kedatangan para pendatang. Akhirnya, Panglima Jin menghilang ke dalam kabut malam, meninggalkan Syah Subakir yang berdiri seorang diri di lereng Gunung Tidar. Meski telah menang, ia sadar bahwa perjuangannya belum selesai. Masih banyak kekuatan lain yang mungkin akan menghalanginya di perjalanan berikutnya. Ia lalu menguatkan tekadnya dan melanjutkan perjalanannya, melangkah mantap menuju bagian terdalam dari tanah Jawa, berharap setiap pertarungannya akan membawa kedamaian yang lebih besar bagi semua yang bersemayam di negeri ini. Setelah kemenangan melawan Panglima Jin, Syah Subakir meneruskan perjalanan menuju pusat Gunung Tidar, di mana dikabarkan terdapat kerajaan besar para jin dan makhluk gaib yang menjadi pusat kekuatan mereka di tanah Jawa. Ia merasa bahwa misinya belum selesai, dan masih ada pertempuran batin yang menantinya. Gunung Tidar kini seakan lebih tenang, tetapi hawa misterius yang menyelimutinya tidak berkurang sedikit pun. Syah Subakir tahu bahwa di dalam kedamaian ini tersembunyi kekuatan gaib yang masih menyimpan ancaman besar. Saat malam tiba, ketika Syah Subakir duduk bersila di bawah pohon tua di tengah hutan, ia mendengar suara-suara lembut yang datang dari dalam tanah. Suara itu lirih, seperti bisikan yang merayap di telinganya, mengundangnya untuk masuk lebih dalam ke perut gunung. Suara itu berbicara dalam bahasa yang asing, tetapi anehnya, Syah Subakir mengerti arti kata-katanya. Suara itu adalah panggilan dari Raja Jin, penguasa tertinggi dari alam gaib di tanah Jawa. Raja Jin itu mengundang Syah Subakir untuk bertemu dan menuntaskan perselisihan yang telah menciptakan ketegangan antara dunia gaib dan dunia manusia. Dengan penuh kewaspadaan, Syah Subakir mempersiapkan dirinya. Malam itu ia berjalan menuju sebuah gua yang tersembunyi di lereng Gunung Tidar, sebuah gua yang diyakini sebagai pintu masuk menuju kerajaan jin. Langkahnya perlahan dan penuh kehati-hatian, karena ia tahu bahwa tempat ini adalah daerah paling sakral bagi para jin. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah bumi menolak kehadirannya. Namun, Syah Subakir tak gentar, keyakinannya tetap teguh. Ketika ia tiba di depan mulut gua, ia merasakan hawa dingin menusuk yang aneh, seakan ada ribuan mata yang mengamatinya dari dalam kegelapan. Begitu melangkah masuk ke dalam gua, suasana berubah drastis.
Udara di dalam gua terasa tebal dan sesak, seperti menekan tubuh dan batinnya. Di dinding-dinding gua, cahaya biru samar terlihat berpendar, menciptakan bayang-bayang menakutkan. Syah Subakir melanjutkan perjalanan masuk lebih dalam hingga tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang memancarkan aura misterius. Di tengah ruangan, tampak sebuah singgasana batu besar, dan di atasnya duduk sosok yang gagah dan berwibawa. Dialah Raja Jin, dengan tubuh besar berbalut jubah hitam dan wajah penuh tanda kebijaksanaan serta kekuatan. Tatapan Raja Jin tertuju tajam kepada Syah Subakir, seakan menembus jiwanya dan membaca setiap niat yang tersembunyi. Dengan suara berat dan dalam, Raja Jin menyapa, "Manusia yang berani, kau telah memasuki wilayah kami dan mengganggu ketentraman yang sudah lama kami pertahankan. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari kami?" Suara itu bergema di seluruh gua, membuat suasana semakin mencekam. Syah Subakir berdiri tegak, memandang Raja Jin tanpa sedikit pun menunjukkan ketakutan. Dengan tenang, ia menjawab, "Aku datang bukan untuk menguasai, tetapi untuk menyeimbangkan. Tanah Jawa ini adalah rumah bagi manusia dan para makhluk gaib. Kita harus hidup berdampingan tanpa saling menghancurkan." Raja Jin mendengarkan dengan seksama, namun raut wajahnya tetap tak berubah. Ia membalas dengan nada yang tegas, "Kehadiranmu mengganggu keseimbangan kami. Manusia semakin banyak memasuki wilayah-wilayah kami, mengusik tempat tinggal kami. Apakah kau datang untuk mengusir kami dari tanah kami sendiri?" Suara Raja Jin semakin tinggi, dipenuhi dengan ketegangan dan ketidakpercayaan terhadap niat baik manusia. Syah Subakir mencoba menenangkan situasi dengan kata-kata bijaknya. "Tidak ada yang perlu terusir. Aku di sini untuk menawarkan sebuah perjanjian yang akan membawa kedamaian bagi kita semua, manusia maupun makhluk gaib." Mendengar itu, Raja Jin terdiam, seolah merenungi kata-kata Syah Subakir. Namun, tiba-tiba, dari bayangan di sudut gua, muncul sosok-sosok jin pengawal yang mengelilingi Syah Subakir dengan tatapan penuh kebencian. Mereka tidak menyetujui kehadiran manusia di hadapan raja mereka dan siap menyerang kapan saja. Situasi semakin tegang ketika seorang pengawal jin berkata, "Raja, kami tidak perlu bernegosiasi dengan manusia. Tanah ini adalah milik kami, dan kami akan mempertahankannya dengan darah." Suara pengawal jin itu seperti bara api yang membakar suasana, menambah tekanan di ruangan itu. Syah Subakir menyadari bahwa negosiasi ini bukan hal yang mudah. Ia tahu bahwa Raja Jin masih meragukan niatnya. Dengan penuh ketulusan, ia berlutut di hadapan Raja Jin, sebuah tanda rendah hati yang jarang ia tunjukkan. "Raja, aku tidak datang untuk menguasai atau menghancurkan. Aku datang dengan hati tulus, menawarkan perdamaian yang sejati. Biarkan manusia dan jin hidup bersama tanpa saling mengganggu," ucapnya dengan suara bergetar, syarat dengan keikhlasan. Raja Jin terdiam, tampak terpukau oleh keberanian dan ketulusan yang ditunjukkan oleh Syah Subakir. Untuk pertama kalinya, ia melihat manusia yang tidak hanya berani, tetapi juga memiliki niat suci untuk kebaikan bersama. Perlahan, ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para pengawalnya untuk mundur. Tatapannya kini lebih lembut, dan ia berkata dengan nada rendah, "Jika kau benar-benar tulus, buktikan kepada kami bahwa manusia layak mendapat kepercayaan kami. Buktikan bahwa perdamaian bisa terjadi di tanah Jawa ini." Mendengar itu, Syah Subakir merasa lega, namun ia tahu tantangannya belum selesai. Raja Jin kemudian mengajukan sebuah ujian yang akan menentukan apakah perdamaian itu bisa tercapai. Ia memerintahkan Syah Subakir untuk bermeditasi di tempat yang disebut Pusaran Jiwa, sebuah titik energi besar di perut gunung yang menjadi pusat kekuatan gaib tanah Jawa. Di sana, Syah Subakir harus menghadapi pengaruh energi alam gaib yang luar biasa kuat, dan jika ia berhasil bertahan tanpa dilumpuhkan oleh kekuatan itu, maka Raja Jin akan mempertimbangkan perjanjian damai. Dengan penuh keyakinan, Syah Subakir menerima tantangan itu. Ia mengikuti para pengawal jin yang mengantarnya ke dalam ruangan lain yang gelap dan penuh dengan hawa menakutkan. Di dalam ruangan itu, ia duduk bersila di tengah pusaran energi yang berputar kuat, mengelilinginya seperti badai tak terlihat. Ketika ia memejamkan mata, ia merasakan tekanan besar yang menekan jiwanya, mencoba mengusirnya dari kedalaman batinnya. Energi gaib itu mencoba menguji keteguhannya, menuntut kemurnian niatnya yang sejati. Selama berjam-jam, Syah Subakir berdiam diri,
bertahan melawan arus kekuatan yang berusaha menggoyahkan imannya. Dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, ia mulai melihat bayangan dari kenangan-kenangan masa lalu, perjuangan dan pengorbanan yang ia jalani demi misinya. Ia merasakan bahwa setiap tantangan yang ia lalui kini dipertaruhkan untuk mewujudkan kedamaian ini. Keteguhan hatinya semakin kuat, dan pusaran energi itu semakin melemah, seolah menyerah pada kemurnian niatnya yang tak tergoyahkan. Ketika ia membuka matanya, Raja Jin dan para pengawal melihat cahaya terang memancar dari tubuh Syah Subakir, pertanda bahwa ia berhasil mengendalikan energi di tempat itu. Raja Jin menganggukkan kepala, tanda persetujuan atas ketulusan yang telah dibuktikan Syah Subakir. Dengan suara rendah namun penuh penghormatan, ia berkata, "Kau telah membuktikan dirimu, manusia. Kami akan menerima perjanjianmu dan berjanji untuk menjaga kedamaian di Tanah Jawa." Syah Subakir tersenyum penuh syukur, merasa bahwa tugas besarnya kini mulai menemui titik terang. Perjanjian damai dengan para makhluk gaib telah tercapai, dan kini ia memiliki harapan besar bahwa kedamaian sejati akan meliputi Tanah Jawa untuk waktu yang panjang. Setelah perjanjian damai antara Syah Subakir dan Raja Jin tercapai, kabar tentang kesepakatan ini tersebar luas, baik di kalangan manusia maupun makhluk gaib. Bagi sebagian jin, keputusan sang raja untuk berdamai dengan manusia adalah keputusan yang bijaksana dan membawa harapan baru bagi kedua dunia. Namun, bagi sebagian yang lain, perjanjian ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan mereka di Tanah Jawa. Di balik kemenangan ini, Syah Subakir merasa ada ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Meskipun Raja Jin telah setuju, ia mendengar desas-desus tentang adanya kelompok pemberontak di kalangan jin yang menolak perjanjian ini. Kelompok ini dipimpin oleh seorang jin bernama Kala Surya, seorang pemimpin dengan kekuatan dahsyat yang memiliki ambisi untuk menguasai seluruh Tanah Jawa dan menyingkirkan manusia. Kala Surya dan para pengikutnya yakin bahwa manusia adalah ancaman bagi mereka dan bahwa dunia ini hanya pantas menjadi milik para makhluk gaib. Kala Surya, yang selama ini menyembunyikan niatnya dari Raja Jin, mulai merencanakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan sang raja. Dengan licik, ia menyusupkan pengaruhnya kepada para jin di seluruh penjuru Gunung Tidar, memprovokasi mereka untuk melawan keputusan raja. Dalam bayangan gelap di kedalaman gua, Kala Surya membakar amarah para pengikutnya dengan kata-kata berapi-api, "Mengapa kita harus tunduk pada manusia? Mereka adalah makhluk yang lemah dan hanya akan merusak tanah kita. Raja kita telah lemah, tetapi kita masih punya kekuatan untuk merebut kembali Tanah Jawa ini." Kemarahan para jin pemberontak semakin menyala-nyala. Dengan semangat yang membara, mereka bersumpah setia pada Kala Surya, siap untuk berperang melawan manusia dan menghancurkan Syah Subakir yang dianggap sebagai biang keladi kesepakatan ini. Kala Surya menyusun rencana untuk menyerang manusia saat mereka lengah, mengatur strategi untuk mengusir Syah Subakir dari tanah ini dan merusak perjanjian damai yang baru saja ditegakkan. Di sisi lain, Syah Subakir merasakan adanya gelombang energi negatif yang berputar-putar di sekitar Gunung Tidar. Ia memahami bahwa sesuatu yang buruk sedang direncanakan. Malam itu, ia melakukan meditasi di bawah bulan purnama, berusaha mencari petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dalam penglihatannya, ia melihat bayangan Kala Surya dan para pengikutnya yang tengah mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan besar. Ia menyadari bahwa kedamaian yang baru saja tercipta kini terancam runtuh. Ia tidak bisa membiarkan jerih payahnya sia-sia. Syah Subakir kemudian menemui Raja Jin, mengabarkan tentang ancaman yang akan datang. Raja Jin tampak gelisah, tetapi ia enggan percaya bahwa salah satu pengikutnya sendiri berani melakukan pengkhianatan. Namun, setelah mendengar uraian Syah Subakir yang sangat rinci, ia akhirnya menyadari bahwa Kala Surya memang memiliki ambisi terselubung. Wajah Raja Jin tampak muram, tetapi ia tahu bahwa keutuhan dan kedamaian harus diutamakan. Dengan suara tegas, ia berkata, "Jika Kala Surya dan pengikutnya memilih jalan pemberontakan, maka mereka bukan lagi bagian dari kerajaanku. Aku akan membantumu menghadapi mereka, wahai Syah Subakir." Keesokan harinya, Syah Subakir bersama Raja Jin dan pasukan loyalisnya bersiap-siap untuk menghadapi Kala Surya dan para pengikutnya. Hutan di sekitar Gunung Tidar yang semula sunyi, kini dipenuhi dengan energi penuh ketegangan. Kala Surya yang sudah mengetahui bahwa rencananya terbongkar, tidak menunjukkan rasa gentar. Malam itu, dengan penuh amarah,
ia mengumpulkan para pengikutnya di tebing curam, memandang ke arah puncak gunung dengan sorot mata penuh dendam. Saat malam tiba, pertempuran tak terhindarkan. Pasukan loyalis Raja Jin berbaris bersama Shah Subakir, menghadapi pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Kala Surya. Mereka saling berhadapan di tepi jurang yang dalam, di bawah langit yang tampak semakin gelap seolah-olah turut menyaksikan pertempuran besar ini. Kala Surya tertawa dingin, memandang Shah Subakir dengan tatapan penuh kebencian. Manusia tak tahu diri, kau pikir kau bisa menguasai kami dengan mudah? Tanah ini milik kami, serunya dengan suara bergema. Dengan tenang, Shah Subakir menjawab, aku tidak pernah ingin menguasai, aku datang untuk membawa perdamaian. Namun jika kau memilih jalan ini, maka kami akan melindungi kedamaian ini dari kehancuran. Kata-katanya penuh ketegasan, namun tanpa kemarahan. Ia tetap berdiri teguh di antara pasukan jin yang setia pada perdamaian. Kala Surya lalu memulai serangan pertamanya, mengirimkan pusaran angin yang berputar dahsyat, menerjang ke arah Shah Subakir dan pasukan Raja Jin. Namun, dengan ketenangan yang luar biasa, Shah Subakir merapalkan doa, membentuk perisai cahaya yang menahan pusaran angin itu, membuyarkan serangan Kala Surya. Pertempuran pun berlangsung sengit, dengan energi gaib yang saling bertabrakan di udara, menciptakan kilatan cahaya yang membuat langit malam menjadi terang sekejap. Kala Surya, yang semakin marah melihat serangannya gagal, mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia melesat ke arah Shah Subakir, siap menghancurkannya dengan pukulan yang mengandung kekuatan luar biasa. Namun, tepat saat ia mendekat, Shah Subakir menghindar dan mengirimkan cahaya suci yang menusuk tubuh Kala Surya. Jin pemberontak itu terjatuh dengan pekikan keras, terluka parah namun masih berusaha bangkit. Wajahnya dipenuhi amarah yang bercampur ketakutan. Ia sadar bahwa kekuatan batin Shah Subakir bukanlah hal yang mudah dikalahkan. Dengan napas yang tersengal, Kala Surya memandang Raja Jin, yang berdiri di belakang Shah Subakir. Mengapa kau berpihak pada manusia? Jeritnya putus asa. Raja Jin menatapnya penuh iba dan berkata, aku berpihak pada kedamaian, Kala Surya. Kau yang tidak bisa menerima perubahan dan kedamaian. Kau terjebak dalam kebencian dan ambisi, itulah yang menghancurkanmu. Mendengar kata-kata itu, Kala Surya tampak lunglai, menyadari bahwa ia telah kehilangan dukungan dan kehormatannya di hadapan para jin lainnya. Dalam detik-detik terakhir, Shah Subakir mengangkat tangannya, mengeluarkan cahaya yang membungkus Kala Surya dan para pengikutnya, mengurung mereka dalam pusaran energi yang kuat. Dengan doa-doa yang ia lafalkan, ia mengunci mereka dalam dimensi lain, sebuah tempat di mana mereka tidak bisa lagi mengganggu perdamaian tanah Jawa. Kala Surya dan para pemberontaknya menghilang perlahan, terkurung dalam kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Hutan menjadi sunyi, hanya angin malam yang berbisik lembut, seolah-olah turut menyampaikan kedamaian yang akhirnya tercipta. Setelah pertempuran berakhir, Raja Jin mendekati Shah Subakir dan berkata dengan penuh rasa hormat, kau telah membuktikan bahwa manusia memiliki keberanian dan ketulusan. Kami akan memegang perjanjian ini dan menjaga perdamaian di tanah ini. Shah Subakir tersenyum lega, menyadari bahwa usahanya untuk menegakkan kedamaian telah berhasil. Meski perjalanan ini penuh tantangan, ia merasa bahwa kedamaian di tanah Jawa telah terbentuk dengan dasar yang kuat. Malam itu, di bawah langit yang kembali tenang, Shah Subakir dan Raja Jin berdiri berdampingan, memandang ke arah luasnya tanah Jawa yang mereka lindungi bersama. Sebuah harapan baru lahir di hati Shah Subakir. Kini ia percaya bahwa manusia dan makhluk gaib bisa hidup dalam harmoni, menjaga tanah yang telah mereka cintai sejak lama. Setelah pertempuran yang mengalahkan Kala Surya dan para pemberontaknya, Shah Subakir dan Raja Jin meyakini bahwa kedamaian di tanah Jawa telah terjamin. Namun, kedamaian itu ternyata hanya sementara. Di kedalaman hutan, jauh dari pandangan manusia dan makhluk gaib yang bersahabat, ada kekuatan lain yang tengah bangkit. Sebuah kekuatan yang bahkan lebih tua dari Raja Jin sendiri, sebuah kutukan purba yang telah lama tertidur di tanah ini, menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul. Shah Subakir, yang sejak pertempuran itu memilih tinggal sementara di lereng Gunung Tidar, mulai merasakan tanda-tanda aneh. Tiap malam, angin bertiup lebih dingin dari biasanya, membawa bisikan-bisikan samar dalam bahasa yang tak ia kenali. Ia juga mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya,
ia melihat bayangan hitam yang melingkupi seluruh tanah Jawa, seolah hendak menelan semua cahaya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang besar dan mengerikan yang akan datang, dan firasat ini tidak bisa ia abaikan. Suatu malam, ketika ia sedang bermeditasi di bawah pohon besar yang menghadap lembah, Syah Subakir dikejutkan oleh kehadiran sosok Raja Jin yang tiba-tiba muncul. Wajah Raja Jin tampak tegang, matanya berkilat penuh kecemasan. "Syah Subakir," katanya dengan suara rendah namun penuh tekanan, "kutukan purba yang selama ini kami khawatirkan telah bangkit. Kutukan yang diciptakan oleh pewaris kegelapan, Sang Batara Kala. Dulu, kami mengurungnya di kedalaman bumi, namun pertempuran kita dengan Kala Surya ternyata telah melemahkan segel itu. Sekarang, ia perlahan bangkit dari tidurnya." Mendengar itu, hati Syah Subakir bergetar. Sang Batara Kala adalah makhluk dari masa lalu yang lebih tua dari sejarah Jawa itu sendiri, simbol kegelapan dan kehancuran yang haus akan kekuasaan. Dulu, sebelum manusia menguasai pulau ini, Batara Kala menguasai tanah dengan kekejaman dan tirani. Jin-jin terdahulu yang berpihak pada kedamaian berhasil menyegel Batara Kala, namun tidak bisa memusnahkannya. Sekarang, bayangannya telah muncul kembali. Apakah ada cara untuk menghalanginya? Tanya Syah Subakir dengan penuh harap, walaupun hatinya sudah tahu bahwa ini akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Raja Jin mengangguk perlahan, namun wajahnya tetap muram. "Hanya ada satu cara, engkau harus turun ke kedalaman Gunung Tidar, di tempat di mana segel itu berada, dan mengurungnya kembali sebelum ia sepenuhnya bebas. Tapi ketahuilah, Syah Subakir, kekuatan Batara Kala jauh lebih besar dari Kala Surya. Bahkan aku, dengan segala kekuatanku, tidak berani melawannya secara langsung. Hanya manusia yang memiliki cahaya ketulusan seperti milikmu yang mungkin dapat memadamkan kegelapan ini." Dengan tekad yang kuat, Syah Subakir bersiap. Tanpa menunda, ia berjalan menuju pintu masuk Gunung Tidar, diiringi oleh Raja Jin dan beberapa pengikut setianya. Perjalanan mereka penuh dengan keheningan, karena setiap makhluk gaib yang tahu tentang misi ini menyadari bahwa kemungkinan selamat sangat kecil. Syah Subakir paham, tetapi ia tak gentar. Kedamaian tanah Jawa harus dilindungi, walau harus berhadapan dengan ancaman kegelapan abadi. Mereka memasuki kedalaman gua yang gelap, menuju ke titik paling dalam di mana segel Batara Kala ditempatkan. Saat mereka semakin mendekati pusat gua, suasana berubah drastis. Hawa panas dan aroma belerang menyelimuti mereka, membuat pernapasan menjadi berat. Di dinding gua, cahaya merah berpendar, seakan menyala dari dalam tanah. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang membuat seluruh gua bergetar, suara mengerikan dari dalam tanah, seolah-olah makhluk itu sedang bangun dari tidurnya. Di pusat gua itu, Syah Subakir melihat sosok yang mengerikan. Batara Kala, yang setengah bangkit dari dalam segel, tubuhnya hitam pekat, dengan mata merah menyala penuh kebencian. Suaranya bergema di seluruh gua, menakutkan dan menyihir. "Siapa yang berani mengganggu kebangkitanku?" Desisnya dengan suara yang menggema, membuat seluruh ruangan terasa bergetar. "Aku adalah penguasa sejati tanah ini. Tidak ada yang bisa menghalangiku." Syah Subakir menatap makhluk mengerikan itu, tak gentar walaupun merasakan ketakutan yang mengintai di lubuk hatinya. Ia mengumpulkan seluruh keberaniannya dan berkata, "Batara Kala, kedamaian telah tercipta di tanah ini, dan aku tidak akan membiarkan kegelapanmu menghancurkannya. Kembali ke tempatmu atau kau akan menghadapi kekuatan cahaya yang tak bisa kau kalahkan." Batara Kala tertawa keras, suaranya memantul di dinding-dinding gua seperti gema ribuan setan. "Manusia bodoh, aku adalah kegelapan itu sendiri. Cahaya tidak akan mampu menaklukkanku." Tiba-tiba, Batara Kala mengangkat tangannya, menciptakan pusaran energi hitam yang kuat dan melemparkannya ke arah Syah Subakir. Namun, dengan cepat, Syah Subakir mengangkat tangannya, mengeluarkan cahaya suci yang memblokir serangan itu, membuyarkannya menjadi serpihan-serpihan kegelapan. Pertarungan pun dimulai, dan setiap kali Batara Kala menyerang dengan kegelapan, Syah Subakir menangkisnya dengan cahaya yang dipenuhi doa-doa suci. Energi mereka berbenturan, menciptakan kilatan-kilatan yang menerangi seluruh gua dengan pendar cahaya yang mempesona sekaligus menakutkan. Batara Kala tampak semakin marah, matanya menyala-nyala dengan amarah yang membara. Setiap serangan yang dikeluarkan olehnya semakin ganas, namun Syah Subakir tetap bertahan, mengeluarkan semua kekuatannya demi menahan makhluk kegelapan itu.
Namun, Batara Kala bukanlah lawan yang mudah. Kegelapan yang dimilikinya semakin menguat, dan Syah Subakir mulai merasakan kelelahannya. Batara Kala tertawa melihat ketegaran Syah Subakir yang perlahan goyah. "Kau hanyalah manusia fana. Pada akhirnya, kegelapan akan selalu menang," serunya dengan suara menggelegar. Dalam momen-momen itu, Syah Subakir merasakan kekuatannya mulai memudar. Namun, ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia menarik napas dalam, merasakan kedalaman keyakinannya dan mengingat misi suci yang membawanya ke tanah Jawa. Dengan doa yang dilafalkan penuh keyakinan, ia mengerahkan seluruh energinya dan menyalurkan cahaya yang paling terang yang pernah ia keluarkan. Cahaya itu memancar begitu kuat, menerangi seluruh gua dan menghantam tubuh Batara Kala. Makhluk kegelapan itu menjerit kesakitan, tubuhnya bergetar di bawah sorotan cahaya yang mengikis kekuatannya. Dalam jeritan penuh amarah, Batara Kala berusaha melawan, namun kekuatan doa yang dipancarkan Syah Subakir terlalu kuat baginya. Sedikit demi sedikit, Batara Kala mulai memudar, kembali tenggelam ke dalam segel yang membatasi kekuatannya. Dengan teriakan terakhir yang penuh dengan kebencian dan ancaman, ia akhirnya terkunci kembali di dalam perut bumi, dikurung oleh segel suci yang semakin kuat karena kekuatan doa Syah Subakir. Begitu Batara Kala sepenuhnya terkunci, gua itu menjadi hening, seolah-olah mengakui kekuatan cahaya yang baru saja memadamkan kegelapan abadi. Syah Subakir terjatuh, tubuhnya lelah namun jiwanya dipenuhi dengan ketenangan. Raja Jin mendekatinya, membungkuk dalam-dalam sebagai tanda hormat. "Engkau telah menyelamatkan tanah Jawa dari kegelapan yang paling besar," ucapnya dengan suara yang penuh rasa terima kasih. Syah Subakir tersenyum lemah, merasa bahwa tugas besarnya kini hampir selesai. Kedamaian sejati kini melingkupi tanah Jawa, dan ia tahu bahwa cahaya telah menang atas kegelapan untuk waktu yang lama. Malam itu, di kedalaman gua Gunung Tidar, Syah Subakir bersujud dengan penuh syukur. Ia telah mengorbankan segalanya demi tanah Jawa, dan kini ia yakin bahwa perjuangannya tak sia-sia. Kedamaian ini akan bertahan. Setelah pertempuran besar yang mengurung kembali Batara Kala, Syah Subakir merasa lega. Kedamaian di tanah Jawa tampak aman untuk waktu yang panjang. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tak bisa sepenuhnya mengabaikan firasat aneh yang menghantui pikirannya. Seolah-olah ada kekuatan lain, tersembunyi di balik bayangan, yang tengah mengamati setiap langkahnya. Pada suatu malam, ketika bulan bersinar penuh di langit, Syah Subakir terbangun dari tidurnya dengan peluh dingin membasahi kening. Dalam mimpinya, ia melihat sosok bayangan misterius, menatapnya dari kejauhan dengan mata tajam. Sosok itu tidak menyerang, namun ia membawa aura mengerikan yang membuat seluruh tubuh Syah Subakir terasa kaku. Sosok tersebut hanya berbisik pelan, "Perdamaian ini tidak akan bertahan selamanya." Kata-kata itu terngiang terus dalam pikirannya, seolah-olah menjadi pertanda yang mengusik ketenangannya. Pagi harinya, Syah Subakir memutuskan untuk menemui Raja Jin dan menceritakan mimpi yang menghantuinya. Raja Jin mendengarkan dengan seksama, wajahnya tampak serius. "Itu adalah peringatan, wahai sahabatku," ujar Raja Jin dengan suara berat. Meskipun Batara Kala telah dikurung kembali, kekuatan kegelapan yang ada di dunia ini tidak pernah benar-benar musnah. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Kita perlu memperkuat segel dan mempersiapkan diri untuk ancaman di masa depan. Syah Subakir merenungkan perkataan Raja Jin dan menyadari bahwa perjalanannya belum benar-benar selesai. Ia teringat akan doa-doa yang diajarkan gurunya di Persia, doa-doa yang diyakini memiliki kekuatan melampaui ruang dan waktu. Dengan tekad yang bulat, ia menghabiskan waktu berhari-hari untuk memperkuat segel dengan doa dan meditasi yang mendalam. Ia bertekad untuk menguatkan segel Batara Kala hingga tak satu pun kegelapan dapat mematahkan kekuatan itu. Namun, dalam kesendiriannya saat berdoa di tempat sakral di puncak Gunung Tidar, Syah Subakir merasakan kehadiran lain. Ia membuka matanya dan mendapati seorang lelaki tua dengan jubah putih, berdiri tak jauh dari tempatnya. Wajah lelaki itu penuh kerutan namun memancarkan ketenangan luar biasa, seolah-olah ia telah melihat ribuan kehidupan berlalu. Lelaki itu menatap Syah Subakir dengan senyum bijaksana. "Aku adalah penjaga dari zaman yang akan datang," ujarnya pelan. "Aku datang membawa pesan untukmu, wahai Syah Subakir. Apa yang kau lakukan sekarang akan melahirkan masa depan yang baru, namun kau harus tahu bahwa kedamaian tidak pernah abadi." Syah Subakir mengangguk,
menyimak dengan seksama. Aku telah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga tanah Jawa ini dari kegelapan, namun jika kedamaian ini tak bisa bertahan, apalagi yang bisa aku lakukan? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Perdamaian memang tidak selamanya bertahan karena dunia selalu berubah. Akan ada generasi yang datang setelahmu, mereka akan menghadapi ujian mereka sendiri. Apa yang kau tinggalkan di sini adalah fondasi, kau telah menanamkan benih keteguhan dan keberanian. Namun kelak, di masa yang akan datang, tanah ini akan menghadapi ancaman yang mungkin lebih besar. Akan ada banyak yang ingin merebut kekuasaan, menggunakan kegelapan untuk memenuhi ambisi mereka. Namun percayalah, mereka yang meneruskan tugasmu akan menemukan kekuatanmu di dalam hati mereka. Syah Subakir terdiam, meresapi setiap kata yang disampaikan lelaki tua itu. Meski terasa asing, kata-katanya mengisi hatinya dengan harapan baru. Apa yang bisa aku lakukan untuk generasi setelahku? Tanyanya, penuh rasa ingin tahu. Lelaki tua itu mengulurkan tangannya, menyerahkan sebuah batu kecil yang berkilau seperti cahaya bintang. Ini adalah batu amanah. Isi dengan doa dan niat suci yang kau miliki, dan tinggalkan di puncak gunung ini. Batu ini akan menjadi perisai spiritual bagi generasi mendatang. Mereka yang membutuhkannya akan mendapatkan kekuatanmu melalui batu ini, jika mereka memiliki niat yang sama murninya denganmu. Syah Subakir menerima batu itu dengan tangan bergetar. Ia tahu, ini adalah amanah yang tak boleh ia abaikan. Malam itu, di bawah bimbingan lelaki tua, ia melakukan meditasi mendalam, memusatkan semua energi ketulusan dan doanya ke dalam batu kecil tersebut. Cahaya lembut menyelubungi batu itu, seolah-olah ia mengandung kekuatan alam yang tak terlihat. Syah Subakir yakin, batu ini akan menjadi benteng spiritual yang kokoh, sumber kekuatan bagi siapapun yang memiliki niat untuk melindungi tanah Jawa. Ketika meditasi berakhir, lelaki tua itu telah menghilang, seakan ia hanya datang dari bayangan waktu. Namun kehadirannya meninggalkan ketenangan dalam hati Syah Subakir. Batu amanah itu kini bersinar lembut di tangannya. Dengan hati-hati, ia meletakkannya di atas altar kecil di puncak Gunung Tidar, tempat yang akan menyimpan kekuatan dan doa-doanya bagi generasi yang akan datang. Saat matahari terbit, sinarnya memancar lembut, menyelimuti puncak gunung dengan kehangatan yang tenang. Syah Subakir menatap pemandangan luas tanah Jawa di hadapannya, merasa yakin bahwa kedamaian ini telah diberkati oleh kekuatan yang melampaui dirinya. Ia sadar bahwa meski masa depan mungkin membawa tantangan baru, ia telah menanamkan kekuatan yang akan tetap hidup, siap untuk melindungi tanah ini di waktu-waktu yang akan datang. Pagi itu, Syah Subakir turun dari Gunung Tidar dengan hati yang tenang. Ia telah menyelesaikan misinya di tanah Jawa. Kini, ia hanya bisa berharap bahwa apa yang ia tinggalkan akan menjadi fondasi yang kokoh, dan bahwa kedamaian yang ia pertahankan dengan segala pengorbanan ini akan bertahan, setidaknya hingga saat generasi mendatang siap menghadapi ujian mereka sendiri. Dalam diam, ia berdoa agar kebaikan selalu melindungi tanah ini, agar cahaya yang ia nyalakan tidak pernah padam oleh kegelapan. Pagi yang cerah menyambut langkah-langkah tenang Syah Subakir saat ia perlahan meninggalkan lereng Gunung Tidar. Setiap langkahnya membawa rasa lega yang mendalam, ia tahu bahwa tanah Jawa kini telah menerima perlindungan tak kasat mata dari kekuatan doa dan batu amanah yang telah ia tanamkan di puncak gunung. Namun, ada perasaan asing yang menyelinap dalam hatinya, perasaan bahwa perjalanannya di bumi Jawa hampir mencapai akhir. Saat ia menuruni jalan setapak, angin pagi berhembus lembut, seakan membawa pesan-pesan bisu dari alam sekitar. Masyarakat di sekitar Gunung Tidar, yang sudah mulai mengenal Syah Subakir sebagai seorang bijak dan pembawa damai, menyapanya dengan hormat setiap kali bertemu. Mereka merasa aman di dekatnya, seolah kehadirannya adalah benteng perlindungan dari ancaman gaib yang tak terlihat. Syah Subakir pun berjalan menuju perkampungan terakhir, menyusuri jejak yang telah ia tinggalkan sepanjang misinya di tanah Jawa. Setiap desa yang ia lewati menyimpan cerita tentang bantuan yang pernah ia berikan, dari mengusir gangguan gaib, memberi petua bijaksana, hingga menyatukan masyarakat dengan ajaran ketulusan. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin ia merasa bahwa saatnya untuk mengucapkan perpisahan telah tiba. Di sebuah desa kecil di tepi hutan, seorang tetua desa yang pernah mendapat petunjuk darinya menghentikan langkah Syah Subakir. "Syah Subakir, apakah engkau akan meninggalkan kami?"
Tanyanya dengan mata penuh kekhawatiran. Masyarakat di desa itu berkumpul, memandangnya dengan tatapan penuh harap agar ia tinggal lebih lama. Namun, Syah Subakir hanya tersenyum lembut. Tanah ini kini telah memiliki kekuatannya sendiri, ucapnya, suaranya tenang namun penuh makna. Apa yang kutinggalkan adalah cahaya yang akan selalu menyala selama kalian menjaga kedamaian dalam hati dan hidup kalian. Percayalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama kalian tetap bersatu dan setia pada kebaikan. Meski kata-katanya membawa ketenangan, ada rasa haru yang terpancar di wajah penduduk desa. Mereka tahu, sosok yang telah menjadi pelindung mereka ini tak akan lagi tinggal di tengah-tengah mereka. Dengan berat hati, mereka mengucapkan salam perpisahan dan memberinya doa terbaik. Syah Subakir melanjutkan perjalanan hingga matahari mulai meredup di ufuk barat, membawa pancaran jingga yang menenangkan. Dalam keheningan senja, ia mendapati dirinya di tepi sebuah danau kecil, tempat ia sering bermeditasi ketika pertama kali datang ke tanah Jawa. Di sana, ia duduk di atas batu besar, memandang permukaan air yang tenang. Saat itu, bayangan masa lalu mulai terlintas di benaknya. Ia teringat akan gurunya di Persia, yang pernah memberinya pesan bahwa jalan seorang pelindung tak selalu mudah. Perjuangan dan pengorbanan adalah harga yang harus dibayar untuk mencapai kedamaian, namun ia juga harus siap meninggalkannya saat waktunya tiba. Sekarang, Syah Subakir merasa pesan itu benar-benar terpenuhi. Di danau itu, ia menutup matanya, bermeditasi untuk terakhir kalinya di tanah ini, dan mengucap doa untuk seluruh tanah Jawa. Namun, tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang sangat kuat di sekelilingnya. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok-sosok gaib yang pernah ia temui selama di tanah Jawa, Raja Jin, para pemimpin gaib penjaga gunung, dan bahkan beberapa sosok yang dahulu memusuhi namun kini menghormatinya. Mereka semua berkumpul di sekeliling danau, berdiri dengan penuh hormat, seolah-olah alam sendiri ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Syah Subakir. Raja Jin melangkah maju, menghampiri Syah Subakir dengan wajah penuh hormat. "Wahai pelindung manusia dan makhluk halus," katanya dengan suara yang syarat penghargaan. "Engkau telah mengukir namamu dalam sejarah tanah ini, dan aku, beserta para jin yang bersamamu, bersumpah untuk menjaga apa yang telah kau tinggalkan." Syah Subakir membalas dengan senyum lembut, menyadari betapa dalam hubungan yang telah ia bangun dengan alam gaib di tanah ini. "Aku hanya manusia fana yang menunaikan tugasnya. Namun, aku percaya bahwa kedamaian yang telah kita perjuangkan bersama akan selalu ada selama kita semua tetap menjaga niat baik." Dengan penuh keheningan, para makhluk gaib membungkuk dalam-dalam sebagai tanda hormat terakhir kepada Syah Subakir. Lalu satu persatu mereka menghilang, lenyap bersama angin malam yang mulai berembus. Hanya Raja Jin yang tetap tinggal, matanya memancarkan rasa kagum dan rasa terima kasih yang tulus. Tanpa kata-kata, mereka saling menatap dalam keheningan yang penuh arti, hingga akhirnya Raja Jin pun beranjak pergi, membiarkan Syah Subakir seorang diri. Saat malam semakin larut, Syah Subakir berdiri dan memandang tanah Jawa untuk terakhir kalinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir, masih banyak tempat lain yang membutuhkan cahaya yang ia bawa. Dengan langkah ringan namun penuh keyakinan, ia meninggalkan danau itu, melangkah menuju cakrawala baru yang menantinya di ujung dunia. Esok paginya, penduduk desa yang mencari jejaknya hanya menemukan sehelai kain yang tergeletak di tepi danau, seakan menjadi tanda kepergian sang pelindung. Mereka tidak tahu kemana Syah Subakir pergi, namun mereka percaya bahwa ia telah meninggalkan tanah Jawa dengan berkat dan doa terbaiknya. Dari hari itu, nama Syah Subakir dikenang sebagai legenda, pelindung yang datang membawa kedamaian, dan pergi tanpa meninggalkan jejak selain warisan ketulusan yang abadi di hati mereka. Dengan seiring berjalannya waktu, cerita tentang Syah Subakir menyebar ke seluruh penjuru tanah Jawa. Ia dikenang sebagai cahaya yang pernah menyinari tanah ini, cahaya yang menjadi fondasi bagi generasi mendatang. Masyarakat percaya bahwa selama mereka menjaga kebaikan dan perdamaian dalam hati, kekuatan yang diwariskan oleh Syah Subakir akan selalu ada, menguatkan mereka di saat-saat tergelap. Begitu pula dengan batu amanah yang ditinggalkannya di puncak Gunung Tidar, yang menjadi simbol pelindung gaib bagi mereka yang berniat menjaga tanah Jawa dari kegelapan. Demikianlah, Syah Subakir telah meninggalkan tanah Jawa, namun semangatnya tetap hidup, mengiringi setiap generasi yang akan melanjutkan perjuangannya.
Kisahnya menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu, mengajarkan bahwa cahaya ketulusan akan selalu ada bagi mereka yang berani melawan kegelapan dengan hati yang murni.